Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini saya Winky Azwani Saputra akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dan model integrasi keilmuan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan model integrasi keilmuan dan model islamisasi. Oke, langsung saja. Salah satu istilah yang paling populer dipakai dalam konteks integrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum adalah kata islamisasi. Menurut Eccles dan Hasan Sandili, kata islamisasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti pengislaman. Makna yang lebih luas adalah menunjuk pada proses pengislaman, di mana objek adalah orang atau manusia, bukan ilmu pengetahuan maupun objek lainnya. Dalam konteks islamisasi, ilmu pengetahuan yang harus mengaitkan dirinya pada prinsip tauhid adalah pencari ilmunya, bukan ilmu itu tersendiri. Nah, itu tadi sedikit pengertian dan model integrasi keilmuan. Yang selanjutnya adalah model islamisasi. Pengetahuan yang bisa dikembangkan dalam model islamisasi dalam menatap era globalisasi antara lain model purifikasi, model modernisasi Islam, dan model neo-modernisme. Nah, itu adalah sedikit pembahasan yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Nanti akan dilanjutkan oleh kelompok saya, oleh kelompok 10 teman saya, Alhamida Damayanti, yang akan menjelaskan lebih lanjutnya mengenai materi selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Alhamida Damayanti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamida Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh saudari Winky Azwani. Integrasi keilmuan Islam. Ide tentang integrasi keilmuan Islam ini di kalangan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia dianggap masih berantakan dan belum dirumuskan dalam tipologi pemikiran Islam, baik secara pemikiran yang khas maupun struktur dan sistematis. Bahkan transformasi beberapa YIN atau STAN untuk menjadi UIN pun dianggap belum menggambarkan tipe peta pemikiran keilmuan Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam, baik secara klasik maupun kontemporer. Itulah sebab-sebab gagasan integrasi keilmuan. Hakikat integrasi keilmuan keislaman. Menyusun dan merumuskan konsep integrasi keilmuan ini tentulah tidak mudah, apalagi berbagai upaya selama ini dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia dengan memasukkan studi-studi keislaman. Lagi pula, jika merumuskan integrasi keilmuan secara konvensional dan filosofis, perlu memahami dan mempelajari filsafat dan sejarah-sejarah ilmu khususnya. Dan di kalangan pemikir dan tradisi keilmuan Islam bahwa selama ini di kalangan umat Islam terjadi sesuatu pandangan dan sikap membedakan ilmu Islam dan ilmu umum. Dari konteks yang melatar belakangi munculnya ide integrasi keilmuan tersebut, maka integrasi keilmuan lama-lama dapat dipahami sebagai upaya membangun suatu pandangan dan sikap positif terhadap dua jenis ilmu yang sekarang berkembang di dunia Islam. Terakhir adalah model-model integrasi keislaman. Model-model integrasi keislaman secara konvensional memanglah tidak mudah. Hal ini terjadi karena berbagai ide dan gagasan integrasi secara sporadis, baik konteks tempat, waktu, maupun argumen yang membelatar belakanginya. Dan juga ada 10 kelompok model-model integrasi keilmuan. 1 adalah model IMFIAS, 2 adalah model Akademik Sains Islam Malaysia,
3 adalah model Islam World Life. 4 model struktur pengetahuan Islam. 5 model bukalisme. 6 model integrasi keilmuan berbasis filsafat klasik. 7 model integrasi keilmuan berbasis tauhid. 8 model integrasi keilmuan berbasis fikih. 9 model kelompok ijmali. 10 model kelompok aligar. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dan kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.